wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 3, yang ada di LKS halaman 10 sampai dengan halaman 12. Materi pembelajaran 3 anak-anak, baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Usang itu sudah lama terpakai ya anak-anak, jadi tidak bisa dikembali atau mati. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Mari mengamati anak-anak. Salah satu tanda baca yang sering digunakan dalam kalimat adalah tanda titik. Nah, tanda titik ini selalu digunakan di setiap akhir kalimat. Jadi jika kita sudah menulis, nanti pada akhir kalimat itu harus diberi tanda titik. Perhatikan gambar di samping. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. Baik anak-anak, di sini sudah ada gambar beserta ayahnya. Ini sedang mengganti baterai jam dinding yang sudah usang. Di sini ayah berkata, hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka, jam dindingnya pun bisa pecah. Kemudian Udin menjawab, iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. Untuk nomor 1 sampai 3 ini berasal dari percakapan yang dilakukan oleh ayah dan Udin anak-anak. Ini sesuai dengan percakapan yang ada di dalam gambar. Untuk yang pertama yaitu kalau terjatuh bisa terluka. Nah, setelah itu, setelah kata terluka itu harus diberi tanda titik karena ini berada di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Nah, setelah kata pecah itu juga harus diberi tanda titik ya anak-anak karena berada di akhir kalimat. Dan yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Kemudian diberi tanda titik. Jangan lupa ya anak-anak, jika setelah menulis di akhir kalimat itu harus diberi tanda titik. Mari menulis. Coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Perlu anak-anak ketahui, tentunya anak-anak sudah hafal ya. Jika berada di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian nama orang itu juga harus menggunakan huruf kapital. Setelah itu Tuhan, kata Tuhan itu juga harus menggunakan huruf kapital. Setelah itu yang terakhir adalah di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik, jangan lupa. Untuk yang pertama ini ada kalimat batu baterai jam dinding di ruang tamu. Kemudian yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Yang ketiga, dan Udin sama-sama memperbaikinya. Dan yang keempat, ayah berterima kasih kepada Udin. Yang kelima, ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Baik anak-anak, untuk kalimat pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini belum benar anak-anak, jadi harus diperbaiki dengan menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Baik anak-anak, setelah kita tahu pada kalimat nomor 1 dan nomor 5 itu harus diperbaiki, kita akan mencari dulu mana kata atau huruf yang harus diperbaiki.
Untuk nomor 1, ini kalimatnya Ibu baca kembali. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Pada kalimat nomor 1, pada huruf pertama, kata batu, huruf B-nya itu harus besar ya anak-anak. Jadi Ibu lingkari itu yang harus diganti. Setelah itu, di akhir kalimat itu harus diberi tanda titik. Jadi yang sudah Ibu lingkari dan terakhir Ibu beri tanda titik itu berarti harus diperbaiki, harus sesuai ya anak-anak. Kemudian nomor 2, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Nah, yang pertama yang harus diperbaiki yaitu di awal kalimat ya anak-anak. Kata ayah ini A-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian Udin huruf U-nya itu juga harus besar, harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Kemudian nomor 3, ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Nah, yang dilingkari yang pertama yaitu huruf A pada kata ayah, itu juga harus huruf besar. Kemudian Udin huruf U-nya juga harus besar. Dan yang terakhir harus diberi tanda titik pada akhir kalimat. Selanjutnya nomor 4, ayah berterima kasih kepada Udin. Yang harus diperbaiki itu pada huruf A pada kata ayah ini harus menggunakan huruf besar ya anak-anak. Kemudian Udin huruf U-nya juga harus besar dan di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Kemudian untuk nomor 5, ayah bersyukur mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Pada kata ayah, huruf A-nya itu Ibu lingkari harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian kata Tuhan, huruf T-nya juga itu harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya Udin, huruf U-nya itu juga harus menggunakan huruf besar. Dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui yang harus kita perbaiki untuk kalimat yang sudah ada yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5, ini merupakan perbaikan kalimatnya ya anak-anak. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang, huruf B-nya sudah besar dan di akhir sudah diberi tanda titik. Kemudian yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Ayah, A-nya juga sudah besar, Udin, U-nya juga sudah besar dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian yang ketiga, ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Ayah, A-nya juga sudah besar, Udin, U-nya juga sudah besar dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian yang keempat, ayah berterima kasih kepada Udin. Ayah, A-nya juga sudah besar dan Udin, U-nya juga besar. Kemudian diberi tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya yang kelima, ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Kata ayah, A-nya ini sudah besar ya anak-anak. Kemudian kata Tuhan, T-nya juga sudah besar. Kemudian Udin, U-nya juga sudah besar. Dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Ini yang sudah betul ya anak-anak. Nanti bisa ditulis di LKS halaman 10 sesuai dengan nomornya ya anak-anak. Perhatikan kembali gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Mari menyanyi anak-anak, perhatikan teks lagu Lonceng Ayah berikut ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks atau lirik lagu tentang Lonceng Ayah yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nanti anak-anak bisa mendengarkan terlebih dahulu lagu Lonceng Ayah sambil menyanyikan bersama-sama. Kemudian setelah itu nanti anak-anak mencobanya sendiri untuk menyanyikan lagu Lonceng Ayah yang diciptakan oleh A.T. Mahmud.
lonceng ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Kemudian nada 6 sama 7 yang di atasnya ada tanda garis. Ini angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Mari berlatih anak-anak, nyanyikan lagu Lonceng Ayah mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, perhatikan panjang pendek nada pada lagu. Yang kedua, nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan panjang pendek nada tersebut. Kemudian, jika telah mahir, iringi lagu dengan pukulan mengikuti pola tertentu. Selanjutnya, gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Ini misalnya gendang ya anak-anak. Kemudian jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan dan hentakan kaki. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah setelah mendengarkan lagu Lonceng Ayah. Kalian telah mempelajari jam. Untuk membaca jam, kalian harus memperhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Jangan lupa ya anak-anak, jika jarum pendek itu di angka 8 misalnya, kemudian jarum panjang di angka 12, jika jarum panjang itu di angka 12, kalian hanya memperhatikan jarum pendeknya saja ya anak-anak, biar memudahkan. Mari mengamati anak-anak, coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini sudah ada 2 gambar anak-anak. Yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jika jarum panjang menunjuk angka 12, ini hanya berlaku jika jarum panjang menunjuk angka 12 ya anak-anak, tidak untuk yang lainnya. Jika jarum panjang menunjuk angka 12, anak-anak perlu melihat jarum pendeknya saja ya anak-anak. Ibu ulangi lagi, ini hanya dengan jarum panjang menunjuk angka 12. Jika selain 12 berarti harus dilihat dua-duanya, yaitu jarum pendek dan jarum panjangnya. Tetapi jika jarum panjang ini menunjuk angka 12, berarti anak-anak perlu melihat pada jarum pendeknya saja. Untuk gambar yang pertama, Ibu ulangi lagi, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12, berarti ini dibacanya pukul 8. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 2, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Ini dibacanya pukul 2. Seperti itu ya anak-anak. Jika jarum panjang menunjuk angka 12, biar memudahkan anak-anak ini melihat jarum pendeknya saja, tetapi ini berlaku pada jarum panjang yang menunjuk angka 12. Selain 12, berarti anak-anak harus melihat jarum pendek dan jarum panjangnya. Mari berlatih anak-anak, perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Menurutmu, jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Baik anak-anak, kita langsung saja untuk bahas. Gambar yang pertama, ini jarum pendek menunjuk angka 1, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti waktu menunjukkan pukul 1. Jangan lupa ya anak-anak, jika jarum panjang menunjuk angka 12, berarti anak-anak hanya melihat jarum pendeknya saja ya anak-anak untuk memudahkan. Kemudian untuk gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 3 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti waktu menunjukkan pukul 3. Baik
Baik anak-anak, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Jarum pendek menunjuk angka 6, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti waktu menunjukkan pukul 6. Jangan lupa ya anak-anak, jika jarum panjang menunjuk angka 12, ini berlaku jika jarum panjang menunjuk angka 12 ya anak-anak. Ini kalian tidak usah memikirkan untuk jarum panjangnya, tetapi lihat jarum pendeknya saja biar memudahkan. Ini berlaku hanya untuk jarum panjang menunjuk angka 12. Jika selain 12 berarti harus melihat jarum panjangnya. Baik, untuk gambar selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12, berarti waktu menunjukkan pukul 9. Selanjutnya, gambar yang terakhir, jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12, berarti waktu menunjukkan pukul 11. Seperti itu ya anak-anak. Misalnya ibu contohkan lagi, jarum pendek di angka 5, kemudian jarum panjang di angka 12, berarti waktu menunjukkan pukul 5. Selanjutnya, misalnya contoh lagi, jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 12, berarti waktu menunjukkan pukul 10. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.